sahabat Permata, Assalamualaikum. Welcome to channel Rumah Sakit Permata Jonggol di YouTube. Jangan lupa subscribe dulu ya dan juga like video yang tayang hari ini. Biar apa? Biar selalu dapat update, dapat juga notifikasi bahwa Rumah Sakit Permata Jonggol baru saja posting video terbaru. Ini adalah acara Tanya Dokter. Saya akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol, membahas sedikit saja tentang penyakit dan juga ilmu yang bisa kami share ke sahabat Permata dimanapun sahabat Permata berada. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya screening diabetes. Kenapa penting? Karena sekarang kita tahu sendiri bahwa banyak usia-usia dewasa muda menderita diabetes tipe 2. Biasanya diabetes tipe 2 ini terjadi dari gaya hidup. Jadi tanpa disadari dengan berkembangnya zaman dan juga gaya hidup, stres yang tinggi, akhirnya menyebabkan susah sekali untuk bergerak, susah sekali untuk berolahraga dan juga makannya serba fast food atau juga tidak teratur. Bersama saya saat ini sudah ada Dr. Puji, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabar? Halo dok, alhamdulillah baik dok. Terima kasih dok ya sudah meluangkan waktu nih. Saya hari ini ingin bertanya dok, pentingnya screening diabetes. Sebetulnya apa sih definisi dari screening itu sendiri dan seberapa penting dok untuk di zaman seperti ini? Baik dokter. Pentingnya screening sebenarnya kita udah pada tahu kali ya, diabetes sendiri itu penyakit menahun atau penyakit yang istilahnya nggak bisa sembuh sih dok, dia cuma bisa terkontrol. Nah karena dia nakal, kadang silent, kadang nggak ketahuan dan cuma bisa terkontrol dan nggak bisa sembuh, ini dia bikin komplikasi. Komplikasinya tuh banyak banget ke semua organ tuh orang diabetes tuh pasti bikin komplikasi gitu. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin harus dicegah. Nah, itulah pentingnya screening. Jadi screening itu apa? Kita harus periksa sedari awal, baik sudah ada keluhan maupun sebelum ada keluhan, baik ada faktor resiko ataupun tidak ada faktor resiko. Sebaiknya dilakukan screening atau pemeriksaan awal. Jadi kita cari tahu apakah kita beresiko atau kita memang sudah terkena diabetes mellitus. Di mana kalau sudah terkena pengendaliannya mungkin akan lebih sulit, apalagi kalau udah terlambat sampai udah ada komplikasinya. Itu sih dok, Baik, jadi dok. harus screening. Untuk usia berapa dok idealnya? Kalau harusnya, harusnya di usia sekian nih sebaiknya melakukan screening. Apalagi kalau misalnya gitu ya dok ya, ada faktor resiko entah itu dari keluarga besar, dari neneknya atau mungkin orang tuanya yang mengidap diabetes dok. Baik dok, dari sebenarnya sih usia dewasa muda ya kita udah bisa ya. Kalau memang untuk kita ngomonginnya di sini diabetes tipe 2, karena kalau tipe 1 itu kan dari kecil sudah ketahuan. Kalau tipe 2 itu yang diabetes yang didapat. Mungkin dari sekitar umur 20-an itu kita sudah mulai boleh aware kalau yang ada riwayat turunan, karena riwayat turunan kan dia beresiko 2 kali lipat lebih ini ya, lebih besar untuk terkena diabetes juga. Apalagi yang langsung turunan langsung. Nah, umur 20-an kita sudah boleh aware nih, sudah boleh screening. Tapi kalau memang tidak ada faktor turunan, terus dia merasa gaya hidupnya sehat sih mungkin nggak perlu secepat itu sih dok, di 30-an boleh atau nanti 40-an boleh. Tapi kalau memang sudah merasa ada gejala lemes-lemes, gejala klasik diabetes, misalnya seperti yang gejala klasiknya tuh dia sering lapar, sering haus, kemudian sering sering pipis. Nah itu kita harus mulai, wah jangan-jangan nih. Jadi kalau memang ada turunan, ada faktor risiko turunan ya se-early mungkin lah, seawal mungkin umur 20-an boleh, atau 30-an, atau kalau memang sudah ada gejala klasik dari diabetes, juga harus secepatnya diperiksakan. Itu nggak ada batasan umur khusus sih dok. Untuk screeningnya sendiri paling bagus pemeriksaan apa aja dok untuk screen diabetes? Baik dokter, sebenarnya kalau yang disarankan adalah pemeriksaannya itu HbA1c dok. Jadi HbA1c, kemudian gula darah puasa, dan kalau bisa memang gula darah 2 jam pasca makan. Gula darah dengan beban kalori tertentu itu setelah makan. Jadi gula HbA1c itu kita dia merupakan istilahnya ya, istilah awamnya mungkin gampangnya ceritanya dia kayak gula yang memang terbawa di hemoglobin atau di partikel sel darah merah kita. Jadi kita bisa tahu nih dia memang sakit diabetes atau enggak dari pemeriksaan HbA1c. Kemudian
dari gula darah puasa. Kenapa harus Mm-mm. diperiksa gula darah puasa? Jadi kita mau ngelihat toleransi tubuh kita apabila tidak diberikan kalori, tidak diberikan beban gula, Mm-mm. dia gula darah kita gimana sih, normal atau enggak. Mm-mm. Nah, kemudian gula darah yang tadi yang 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan sebenarnya sih ada pemberian kalori khusus. Nah, ini kita mau lihat kita ada intoleransi atau uh, ada gangguan glukosa atau tidak, gangguan gula darah atau tidak. Itu aja sih, Baik. Dok. Baik Idealnya sih kayak dokter, gitu. terima kasih banyak nih informasinya dokter tentang pemeriksaan prediabetes ini. Jadi yang tadi disebutkan oleh dokter Puji, semua pemeriksaan yang disebutkan oleh dokter Puji ada semua di Rumah Sakit Permata Jonggol. Jadi kalau misalnya sahabat Permata punya faktor resiko atau mengalami gejala yang disebutkan oleh dokter Puji, segera lakukan pemeriksaan untuk screening diabetes. Bisa melakukan pemeriksaan gula darah puasa, gula darah pos puasa, dan juga HbA1c. Semua tersedia di Rumah Sakit Permata Jonggol. Untuk informasi lebih lengkapnya, sahabat Permata bisa menghubungi operator kami di 0857 106822. Dokter, terima kasih atas Sama-sama, informasinya dan dokter. waktunya. Sama-sama, Salam dokter. sehat, sahabat Permata Jonggol. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dah.